Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih dengan saya, Lisa Nurul Dayah dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Uji asumsi klasik, apa sih uji asumsi klasik itu? Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least squares atau LSS dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least squares adalah common effect model atau fixed effect model. Jika regresi lebih cocok menggunakan random effect model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik karena RSM menggunakan pendekatan general least squares atau GLS dalam teknik estimasinya. Nah, di uji asumsi klasik ini terbagi menjadi dua uji, yaitu yang pertama ada uji multikolinialitas dan yang kedua itu ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji multikolinialitas itu perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Gimana sih caranya menggunakan uji dari multikolinialitas ini? Mari simak videonya. Nah, sebelumnya ini saya sudah memasukkan data dari 6 variabel ini. Jadi langsung saja kita menguji untuk uji multikolinialitasnya ini. Langkah pertama, kita ke fitur sheet, lalu ke grup statistik, lalu ke correlation. Nah, ini kan muncul dari series lista ini, kita ganti menjadi ISR yang pertama, terus yang kedua kita tulis size, lalu ROA, lalu DAR, lalu NPF, lalu sukuk yang terakhir. Nah, setelah sudah kita tulis 6 variabel ini, kita klik OK. Nah, muncul nih datanya itu seperti ini. Tuh, kita letakkan dulu ya. Muncul datanya seperti ini. Setelah itu muncul outputnya nih seperti ini kan. Nah, outputnya ini dapat dilihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Nah, bisa dilihat ya di sini variabel itu tidak memiliki nilai yang lebih dari 0, tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Nah, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinialitas dalam model regresinya ini. Untuk menguji yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Berikut ini adalah proses uji heteroskedastisitas dengan menggunakan program Diffuse. Nah, langkah pertama itu kita membuat persamaan, yaitu dengan klik Quit Estimate Equation. Nah, ini muncul gambarnya seperti ini. Lalu kita tulis yang pertama itu ISR, lalu C, lalu size, lalu ROA, lalu DAR, lalu NPF, dan sukuk yang terakhir. Nah, setelah ini udah, lalu kita
Pagan atau LM dengan hipotesisnya itu nih yang Birch-Pagan LM ini yaitu H0 jika nilai prop itu Birch-Pagan LM itu lebih besar dari 0,05. Jadi saya ulangi, untuk H0 jika nilai prop itu Birch-Pagan LM-nya lebih besar dari 0,05. Sedangkan H-nya jika nilai prop Birch-Pagan LM-nya itu kurang dari 0,05. Nah, jika nilai prop Birch-Pagan LM lebih besar dari tingkat 0,05 atau 5%, maka H0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila nilai prop Birch-Pagan LM lebih kecil dari tingkat 0,05 atau 5%, maka HA diterima, yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Nah, dari output ini dapat kita lihat nilai prop Birch-Pagan LM sebesar 0,1695. Nah, itu kan lebih besar dari 0,05. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, sekian penjelasan mengenai uji asumsi klasik, yaitu ada uji multikolerabilitas dan uji heteroskedastisitas.